Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kurnia Putri. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kota Batam. Di sini saya akan melakukan refleksi terhadap hasil wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Batam, yaitu Pak Harmen, dan Kepala Sekolah SD 008 Sebedu, yaitu Pak Jasman. Nah, untuk pertanyaannya berdasarkan dengan daftar tugas atau checklist refleksi wawancara, yang pertama, hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan yang mengganjal, apa yang masih ada dari wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian? Apa yang Anda dapatkan? Menurut hasil refleksi saya, dari hasil wawancara saya terhadap kedua kepala sekolah tersebut, hal menarik yang muncul yang saya temukan pada saat wawancara yaitu dua kepala sekolah memiliki cara pandang yang berbeda. Namun, untuk dalam pengambilan keputusan sendiri, kedua kepala sekolah telah melakukan banyak pertimbangan, di mana pertimbangannya tentu saja berdasarkan paradigma pengambilan keputusan, di mana di setiap sekolah tentunya memiliki permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya akan mendesak atau membuat kepala sekolah untuk mengambil kebijakan. Nah, hal menarik bagi saya yang saya temukan di situ adalah bahwa kedua kepala sekolah sudah menerapkan proses pengambilan keputusan dengan tetap memperhatikan kepada 4 paradigma, di mana 4 paradigma tersebut ada yang namanya individu lawan kelompok dan lain-lain. Nah, kemudian tetap memperhatikan yang namanya 3 prinsip dan memperhatikan 9 langkah pengujian, di mana masing-masing kepala sekolah yang pada tahapan awalnya mereka mengidentifikasi terlebih dahulu apa yang terjadi. Kemudian di tahap proses pengambilan keputusannya, mereka akan mempertimbangkan kira-kira hal baik, mana keputusan yang paling baik yang tentunya dapat mereka ambil. Yang saya dapatkan selama saya melakukan wawancara adalah pengalaman baru tentunya. Kenapa? Karena menurut saya, hasil pemikiran kedua kepala sekolah yang merupakan pimpinan dari sekolah tersebut memberikan saya pembelajaran bahwa pada saat mengambil keputusan itu tidak bisa sepenuhnya melibatkan namanya emosi. Nah, di dalamnya kita harus bertindak bagaimana selayaknya seorang pemimpin, di mana ada banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Contohnya baik dan buruknya. Dalam setiap keputusan yang kita ambil, tentu saja ada resiko yang di dalamnya, seperti yang disampaikan oleh kedua kepala sekolah tersebut. Nah, begitu pula baik dan buruknya dari keputusan yang kita ambil. Bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang diwawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira apa yang menonjol dari satu pimpinan tersebut? Dari hasil wawancara saya terhadap kedua kepala sekolah, ada hal yang berbeda yang saya temukan. Di mana untuk kepala sekolah SMA Negeri 28 Batam, Bapak tersebut setelah mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian memanggil yang bersangkutan, kemudian membicarakan, mengkomunikasikan, pada tahapan akhirnya kepala sekolah mempertimbangkan baik buruknya pengambilan keputusan tersebut dengan tidak melibatkan guru lain. Nah, untuk kepala sekolah di SD 08, Bapak kepala sekolah selain mengidentifikasi permasalahan, kemudian beliau memanggil yang bersangkutan, kemudian mempertimbangkan keputusannya berdasarkan rapat ataupun diskusi dengan guru-guru senior yang dimana setiap tahap pengambilan keputusannya selalu melibatkan guru senior ataupun guru-guru di sekolah tersebut. Hal yang sama menurut saya adalah setiap pemimpin itu memiliki cara pandangnya, visi yang tentu saja untuk berdampak baik untuk kemajuan sekolah. Dan tentunya keputusan-keputusan yang diambil kepala sekolah tersebut itu merupakan keputusan yang terbaik menurut kepala sekolah yang berdampak baik juga kepada sekolah mereka. Untuk persamaannya yang saya lihat adalah masing-masing kepala sekolah dengan bijaksana mencoba mengidentifikasi terlebih dahulu, menilai dari sudut pandang yang berbeda, namun tidak melibatkan emosi di dalamnya. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral, seperti yang saya sampaikan tadi, kedua kepala sekolah sepakat untuk
menilai kedua kepala sekolah memiliki jawaban yang sama, di mana ketika mereka mengambil keputusan, mereka akan menilai terlebih dahulu mana yang memiliki efek yang buruk, mana yang memiliki efek yang bagus. Apabila memang ada resiko dari pengambilan keputusannya, maka hal tersebut mereka sudah mempertimbangkan secara matang dalam proses pengambilan keputusan, sehingga di saat mereka mengambil keputusan, hal tersebut tidak merugikan pihak manapun, baik guru ataupun siswa yang terlibat. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilematika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan? Dari hasil yang saya wawancara tadi, untuk efektivitasnya kedua kepala sekolah memiliki persamaan, di mana cara efektif mereka adalah selain mereka mengidentifikasi dan mereka memanggil guru tersebut, kemudian mereka mengambil keputusan tersebut berdasarkan cara mereka masing-masing. Benar sekali bahwa kepala sekolah tentunya sudah memiliki keputusan sendiri. Namun kembali lagi, Bapak Kepala Sekolah tentunya memiliki pertimbangan yang matang dalam hal pengambilan keputusan. Dan untuk efektivitasnya, hal yang paling efektif adalah selain memanggil yang bersangkutan, hal yang paling efektif adalah itu tadi, ada hal untuk dilema etika, ada hal yang wajib dan ada hal yang sunnah. Nah, kepala sekolah untuk SMA Negeri 28, beliau dalam hal dilema etika, beliau melihat terlebih dahulu kira-kira permasalahannya seperti apa, kemudian beliau langsung menyelesaikan di tempat, tidak menunggu-nunggu. Nah, kemudian untuk di SD 08 juga Pak Jasalman berkata bahwa untuk pengambilan keputusan sendiri, jika terdapat permasalahan, walaupun permasalahan itu belum dilaporkan kepada kepala sekolah, tapi apabila kepala sekolah sudah mendengarkan isu-isu terkait sebuah permasalahan, maka kepala sekolah dengan secara langsung tidak menunggu dan tidak diterjadwal akan langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut saya, dari hasil wawancara saya dengan kedua kepala sekolah ini memiliki pemikiran yang sama, di mana cara efektif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan adalah tidak menunda-nunda untuk dalam hal menyelesaikan masalah. Apabila terjadi suatu masalah, ada hal-hal yang harus mereka pertimbangkan, di mana hal-hal tersebut tentu saja salah satunya adalah waktu, di mana apabila mereka menyelesaikan permasalahannya lama, otomatis permasalahan tersebut akan bertambah besar dan bisa merembet kemana-mana begitu. Rencana ke depan yang dilakukan oleh para pimpinan adalah tentu saja untuk kemajuan sekolah, tentu saja lebih berkolaborasi lagi dengan guru, kemudian lebih mempertimbangkan dampak ataupun hal baik apabila memang ada nilai kebajikan di dalamnya yang saling berbenturan. Nah, di mana contoh yang tadi disampaikan adalah apabila misalkan salah satu siswa tersebut melakukan pencurian. Nah, misalkan melakukan pencurian, kemudian dalam aturan sekolah, siswa yang melakukan tindakan hukum maka dikeluarkan dari sekolah. Namun di sisi lain, anak tersebut juga merupakan anak yang berprestasi. Namun, untuk pengambilan keputusannya sendiri, kepala sekolah tentunya sudah mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada wali kelas, kepada guru, dan kepada waka, dan termasuk guru BK. Juga melibatkan orang tua dalam hal pengambilan keputusan. Bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilematika pada lingkungan saya, pada murid-murid saya, dan pada kolega guru-guru? Kapan akan menerapkannya? Rencana saya untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral terhadap siswa, guru di lingkungan sekolah saya, tentu saja karena saya adalah seorang wali kelas dan kebetulan saya adalah wali kelas 10-2 untuk sampai saat ini saya selalu menjadi wali kelas selama 4 tahun berturut-turut. Tentu saja dalam kelas
dalam jumlah siswa yang 36, pasti ada siswa sedikitnya dalam 1 tahun itu bermasalah, entah itu bermasalah terhadap alfa atau kehadiran, masalah tugas dan lain-lain. Nah, untuk permasalahan dilema etika yang saya hadapi, saya banyak belajar dari pengalaman, baik pengalaman diri saya sendiri, pengalaman teman-teman rekan kerja, kemudian baik dari cerita kepala sekolah yang tadi sudah diwawancarai, dan termasuk dari pembelajaran yang saya dapatkan selama saya mengikuti guru penggerak. Tentu saja saya akan saya lebih saya akan menerapkan proses pengambilan keputusan yang benar, di mana apabila terjadi dilema etika, saya akan mencoba mempertimbangkan dulu, saya mempertimbangkan terlebih dahulu ini termasuk ke dalam apa, ke dalam kategori apa, paradigma yang mana. Kemudian saya akan menerapkan proses 9 pengambilan keputusan tersebut, mulai dari tahap identifikasi dan lain-lain sehingga sampai tahap akhir saya mengambil keputusan yang bijak, di mana keputusan yang saya ambil tentu saja adalah keputusan yang baik untuk warga sekolah, di mana yang terlibat misalkan adalah siswa, guru, ataupun orang tua murid. Sehingga tidak adanya permasalahan di kemudian hari. Namun, apabila permasalahan yang ditemukan itu harus melibatkan atau contohnya kasus tersebut harus melibatkan guru BK atau rekan guru lain, maka saya akan siap berkolaborasi dengan guru BK ataupun guru lain, termasuk Waka dan kepala sekolah, untuk mendiskusikan kembali permasalahan yang tengah dihadapi agar tidak berdampak buruk kepada sekolah dan agar terciptanya lingkungan sekolah saya dan termasuk diri saya sendiri agar menjadi positif. Kapan saya akan menerapkannya? Saya akan menerapkannya apabila saya menemukan permasalahan, contohnya permasalahan yang berkaitan dengan siswa ataupun rekan guru lain. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh kedua kepala sekolah, bahwa saya akan segera menyelesaikan permasalahan dengan tidak menunda-nunda waktu. Saya setuju bahwa apabila kita menunda-nunda permasalahan, menunda-nunda untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka bisa jadi permasalahan tersebut akan semakin besar. Nah, dampaknya juga tidak baik bagi diri kita sendiri, bagi orang yang mengalami, ataupun bagi orang di sekitarnya. Maka saya akan mengambil kebijakan atau saya akan menyelesaikan permasalahan dengan sesegera mungkin. Untuk teknis, saya sudah melihat video yang saya ambil dari hasil wawancara saya dengan kepala sekolah, maka saya memutuskan bahwa video yang sudah saya ambil itu saya sudah uji, kemudian saya sudah melihat hasilnya, dan saya akan mempublikasikan hasil wawancara saya. Baiklah, cukup sekian hasil refleksi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.